Kita mulai, Bu Firda, silakan. Ya, terima kasih Pak Dadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu kreatif, sore Ibu Marta, Pak Dadan, dan Bapak Ibu pendidik yang ada di Zoom ini di seluruh wilayah Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia sebagai moderator untuk sesi Public Speaking for Educators 10. Tema kita pada sore hari ini yaitu No Minder Club. Tema yang sangat luar biasa, yang berkesan ketika kita melihat poster pertama kali, wow, No Minder Club ya. Senang sekali sore hari ini bisa berada di sini bersama dengan rekan-rekan pendidik maupun profesi lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih telah setia mengikuti sesi-sesi public speaking yang diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia dan Kakak Edu Lead Indonesia. Untuk sesi public speaking for educators 10 akan berlangsung sekitar 60 menit ya Bapak Ibu, dengan kegiatan utama yaitu perkenalan profil Kelas Kreatif oleh Pak Dadan sebagai founder Kelas Kreatif Indonesia, lalu sesi presentasi oleh Ibu Marta, dan sesi tanya jawab. Baik, selama sesi presentasi nanti kami persilakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa menggunakan Zoom chat ketika Bu Marta sedang presentasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti beberapa pertanyaan akan kami pilih di sesi Q&A. Baik, sebelum saya membacakan profil Ibu Marta, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Dadan terkait Kelas Kreatif Indonesia. Terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung pada sore hari ini, untuk tahu apa itu kelas kreatif dan ada apa saja di kelas kreatif. Baik, kami panggilkan Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Teh Marta, selamat sore Bu Firda, selamat sore Ibu Bapak kreatif yang sudah hadir di kegiatan kita sore hari ini. Mohon izin berbagi informasi terkait Kelas Kreatif Indonesia. Mungkin beberapa sudah hafal ya, karena kita sudah berkali-kali membahas tentang komunitas kita. Tapi bagi yang baru bergabung, mohon izin supaya kita mengenal lebih dekat tentang Kelas Kreatif Indonesia. Apakah sudah terlihat, Bu Firda? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ibu, Bapak Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia, senang sekali hari ini kita bertemu kembali di sesi Public Speaking for Educators yang ke-10 bersama Ibu Marta dari Telkom University Bandung dengan judul yang sebenarnya menggugah gitu ya untuk kita bergabung No Minder Minder Club, karena banyak sekali ketika kita berdiskusi dan diminta untuk menjadi narasumber atau berpidato, kita aduh malu atau aduh nggak siap, mungkin itu sebuah rangkuman dari kata minder gitu ya, belum siap itu gitu. Jadi mudah-mudahan dari sesi kita hari ini kita bisa belajar dan mendapatkan tips dan trik dari Bu Marta sehingga kita lebih siap nanti ketika diminta untuk menjadi narasumber atau berpidato di depan publik. Oke, komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Ini adalah sebuah personal learning community, Ibu dan Bapak, terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Kita semuanya berkumpul di WhatsApp group ya, apakah itu di grup IKM, di grup Public Speaking, di grup Bahasa Inggris, dan di grup Kelas Kreatif Indonesia. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Tujuan atau visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal. Jadi intinya nyantai aja sih, kita nggak sampai secara formal banget, enggak gitu. Makanya ketika berbicara kalau ada kegiatan ke narasumber atau misalnya ke moderator, kita bawa santai aja deh gitu kan, sehingga proses pembelajarannya menjadi menyenangkan. Diharapkan individu yang bergabung di komunitas itu menjadi lifelong learner ya, Ibu dan Bapak. Makanya setiap hari di grup IKM, Kelas Kreatif atau English Club, kita
melakukan pendekatan micro learning, belajar sedikit demi sedikit materi-materi yang berhubungan dengan topik tertentu yang kita ganti setiap bulan atau kita ganti setiap ada webinar baru dengan tema baru. Sehingga diharapkan nanti kita bisa mengimplementasikan teori-teori tersebut di kelas kita dan nantinya bisa menghasilkan atau memfasilitasi kelas yang menginspirasi. Oke. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan. Ini hampir semuanya berada di WA Group Kelas Kreatif Indonesia yang berkenan untuk berbagi kepada kita semua terkait pengembangan diri kita pendidik gitu ya, baik sebagai guru ataupun sebagai dosen. Kita juga banyak melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Kelas Kreatif Indonesia sehingga kegiatan yang kita tawarkan lebih bervariasi. Ini adalah wajah-wajah dari pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Cukup familiar ya Ibu dan Bapak, karena beberapa di antaranya sering sekali menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kelas kreatif. Nah, ini ada sebuah buku yang akan diberikan kepada salah seorang pemenang. Ini mungkin sedikit tradisi dari kelas kreatif ya. Kita menyediakan door prize di akhir sesi, cuman hari ini caranya agak berbeda. Jadi Ibu Bapak silakan tulis dalam 75 kata refleksi dari sesi kita hari ini. Tuliskan poin penting, lesson learned, dan what to do next gitu ya. Dan mohon dicatat ketika dari panitia meminta 75 kata, silakan tuliskan 75 kata. Kalau di bawah 75 kata, biasanya kita nggak masuk sebagai bagian dari peserta yang nantinya akan mendapatkan buku ini. Kemudian upload tulisannya di kolom komentar. Ibu dan Bapak silakan masuk ke Instagram Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian di sana ada flyer yang ada foto Bu Marta, ada foto Bu Firdan, dan ada foto saya. Silakan di kolom komentar di-upload tulisannya ya. Nah, apa kegiatan berikutnya? Jadi minggu ini cukup sibuk bagi Kelas Kreatif Indonesia. Hari ini kita ada Public Speaking for Educators yang ke-10. Kemudian besok kita ada English Teaching Webinar, bersama Une dan Ibu Lewina dari Maranatha dan Bandung Independent School, berbicara tentang the role of teacher-student relationship. Menarik sekali, silakan bergabung besok pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu, rekan-rekan dari Kelas Kreatif Indonesia akan terbang secara virtual ke Nusa Tenggara. Kita bekerja sama dengan universitas yang ada di Nusa Tenggara, membahas tentang training of tutors. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, bagaimana mereka mempersiapkan diri menjadi tutors bahasa Inggris. Kemudian kita ada PADI Project ini, alhamdulillah. Nanti kegiatan ini didukung oleh British Council. Kita akan mulai di bulan Juni khusus untuk Bapak Ibu guru pengajar di SMP. Jadi nanti silakan ditunggu ya undangannya dari Kelas Kreatif Indonesia. Tapi ini nanti undangannya ditujukan kepada MGMP. Jadi kita mencoba berkolaborasi dengan MGMP yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga pengabdian pada masyarakat, pengembangan profesional, professional development untuk guru kelas 11 bahasa Inggris bersama Universitas Negeri Semarang. Ini khusus SMA ya. Jadi nanti silakan Ibu dan Bapak yang tertarik untuk mengikuti program ini boleh menghubungi admin Kelas Kreatif Indonesia yang ada di WhatsApp Group. Itu saja perkenalan singkatnya. Selamat belajar bersama dan terima kasih kepada Bu Marta dan Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Saya nggak pernah bosan Pak Dadan lagi mengulang-ulang kembali informasi kelas kreatif itu saya dengerin. Karena memang setiap harinya tuh pasti ada aja hal-hal baru yang dipaparkan. Terima kasih Pak Dadan. Baik, langsung saja kita izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan profil singkat terkait tentang narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Marta. Ibu Dr. Marta Trilestari SOS FM merupakan seorang akademisi dan praktisi pada bidang ilmu komunikasi dan public relations. Salah satu expertise beliau adalah public speaking. Kenapa beliau banyak hadir di kegiatan public speaking kelas ya di Kelas Kreatif. Teh Marta yang saat ini diamanahi menjadi Head of Research Group Public Relations dan Marketing Communication Telkom University, memiliki passion sebagai seorang public speaker dari tahun 2003, yang mana sebelumnya beliau bekerja pada salah satu radio swasta anak muda di Kota Bandung. Teh Marta ini banyak sekali sudah menjadi narasumber ya di berbagai event.
kementerian, dinas pemerintahan, universitas, konferensi, seminar, webinar, dan talk show, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan banyak sekali juga publikasi dari Teh Marta, yaitu public relations event, membangun image, reputasi, dan mutual understanding dari marketing communication in cyber media era. Untuk lebih tahu tentang Teh Marta, boleh berkunjung ke IG-nya @martajamil atau ke LinkedIn Marta Trilestari. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena saya juga nggak sabar mau dengar ilmu yang mau disampaikan oleh Bu Marta, oleh Teh Marta. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Teh Marta. Ya, turun Teh Firda, terdengar suara saya Teh ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun ini kepada kelas kreatif ya yang telah mengundang kembali ya, mempercayakan saya insya Allah untuk sharing pada teman-teman di sini. Yang mana di sini selalu kalau kita bicara tentang public speaking itu nggak akan pernah habis gitu, karena kita akan terus ada pengalaman baru, ada cerita baru gitu yang perlu memang kita tidak boleh pelit ilmu gitu istilahnya, perlu kita sharing juga ke rekan-rekan di sini yang mungkin memiliki passion yang sama, baik menjadi seorang public speaker, guru, dosen, itu kan setiap hari kita ketemu ya yang namanya kegiatan atau proses public speaking. Nah di sini izin Kang Dadan, Teh Firda dan teman-teman di sini yang sudah hadir, saya akan sharing ya kurang lebih selama 60 menit tadi ya, kurang lebih sejam. Dan kita akan sharing mungkin lebih banyak nanti diskusi dan juga sharing pengalaman aja, karena kalau untuk materi sebetulnya tidak terlalu banyak, tapi saya akan mencoba sharing dengan apa yang sudah saya alami dan juga di akhir-akhir ini nih ada isu atau ada pengalaman diskusi yang ternyata saya pun baru belajar dan baru tahu. Oke, izin untuk share screen ya, Teh Firda, Kang Dadan, dan teman-teman di sini. Nah, kenapa ini? Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul. Nah, ini kenapa kita bikin sebetulnya awalnya saya sama Kang Dadan, apa ya judul yang kira-kira eye catchy gitu ya, Teh Firda ya, untuk yang, atau enggak orang tuh ngerasa santai, nggak ngerasa kaku gitu kalau mau ikut kelas ini gitu. Berarti kita kemarin sempat, kayaknya lucu juga nih, no minder-minder club gitu. Jadi kesannya kan kalau orang-orang yang memang suka sama public speaking, sebetulnya nggak semua orang itu adalah orang yang berani untuk berbicara di depan umum. Jadi awalnya pasti orang pun banyak yang awalnya minder gitu, awalnya saya takut ini itu dan sebagainya, awalnya saya suka tapi saya nggak mau mencoba, itu banyak banget ya alasan-alasan atau pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Akang Teteh semua ini gitu, yang pada akhirnya harus mencoba menjadi seorang public speaker. Yang terdekat adalah lagi ada event arisan, misalnya ada event mungkin pengajian gitu, atau ada event di keagamaan lainnya gitu, atau ada apapun di RT RW setempat gitu yang scope eventnya kecil, karena kan kita suka diminta ya mendadak, Teh atau Ibu boleh nggak bantu MC misalnya. Nah mau nggak mau gitu kalau misalnya sudah dihadapkan dengan seperti itu, nah yang namanya minder ini harus hilang gitu. Tetapi Bu, gimana Bu kalau misalnya, atau Teh Marta, gimana tapi kalau misalnya saya pada saat dihadapkan dengan mic, saya suruh sharing, tapi saya benar-benar nggak mau, saya takut, saya nggak bisa, walaupun misalnya di acara RT atau RW. Nah, itu nanti kita akan bahas, karena yang ada di ruangan ini harus masuk klub ini nih. Harus masuk ke klub No Minder Minder Club, gitu ya. Jadi bukan salah Bapak Ibu Akang Teteh di sini, gitu ya, kalau pernah merasakan minder, pernah merasakan takut dan sebagainya, kita bahas dulu, kita lihat terus sekilas. Di sini saya melihat ada yang namanya anxiety itu, ya, anxiety disorders, bahkan ini involve more than temporary worry of fear, jadi sangat lebih di atas ketakutan. Jadi Akang Teteh di sini yang merasa saya takut kalau pegang mic, saya takut kalau mau ngomong di depan banyak orang, ini tuh di atas lagi, sangat cemas, sangat worry, sangat khawatir, sangat takut. Nah, untuk teman-teman atau Akang Teteh di sini yang pernah mengalami hal seperti itu, ini tuh sebetulnya nggak akan bisa kita hindari, nggak akan bisa pergi istilahnya ya dari kehidupan kita gitu, tetapi bisa sebetulnya kita lawan. Dia akan tetap ada, tapi bisa kita lawan. Kayak ini deh, kayak pandemi kemarin COVID. Si COVID sekarang nggak hilang, tetap ada. Tapi sudah melandai, sudah endemi, sudah kitanya lebih kuat, kitanya udah lebih pede gitu ya dengan kita
divaksin, kita lebih pede, lebih sehat dan sebagainya, sama ini pun. Dia nggak akan pernah hilang, tapi dengan kita terus mencoba, kita terus praktek, kita akan bisa melawan hal itu. Sama lah istilahnya ya, maksudnya dengan tadi saya menceritakan tentang si pandemi COVID. Nah, di sini dari anxiety itu, dia berangkat lagi, jalan dikit lagi ke arah glossophobia. Mungkin Akang Teteh di sini udah sering dengar yang namanya orang yang sangat ketakutan. Ya, kalau biasanya tuh apa ya, Teh Firda, kalau kita paranoid lah ya, kita paranoid atau ada kan orang-orang yang memiliki ketakutan tertentu gitu kan ya. Nah, ini kalau ketakutan dengan kita berbicara di depan orang banyak, itu kan namanya glossophobia. Ya, the fear of public speaking. Sangat ketakutan, kita benar-benar di depan 5 orang pun takut, apalagi 20 orang. Teh Marta pernah ngerasain nggak? Sangat-sangat pernah. Ya, sebelum saya masuk ke Minder-Minder Club ini, saya pernah merasakan yang namanya megang mic, benar bergetar, yang namanya megang mic, saya benar-benar harus pegang kertas, saya mengulang-ulang greeting, saya mengulang-ulang opening, saya melakukan terus-menerus, itu saya rasakan pernah. Ya, pada saat waktu kuliah sebetulnya ya, waktu kuliah itu kan kita sering diminta untuk presentasi gitu ya sama dosen di depan warga kelas gitu, karena ada orang yang justru saya pengennya terakhir presentasinya. Nah, itu salah satunya saya. Ya, saya kenapa pengen terakhir sebetulnya karena materi saya belum siap. Sebetulnya bukan karena saya takut, saya minder dan lain-lainnya, karena materi saya belum siap. Jadi saya pengen terakhir tuh bisa nyiapin dulu materi. Nah, selain itu, pada saat saya udah percaya diri nih, karena mungkin saya give-nya udah dikasih rasa yang oke, pede gitu ya, untuk maju ke depan presentasi. Pas maju ke depan, pegang mic, ngelihat teman-teman saya di depan saya itu benar-benar bukan kayak teman saya. Yang saya lihat itu adalah benar-benar kayak mungkin istilahnya, Akang Teteh pernah lihat mungkin ya video-video public speaking, audiens kita itu kayak harimau, kayak singa yang akan menerkam kita gitu. Nah, pada saat saya pegang mic itu, saya mau presentasi, itu saya merasa bergetar, tangan saya dingin, keringet dan sebagainya. Itu ternyata bukan hanya di teori public speaking, ternyata real yang terjadi itu seperti itu. Jadi pada saat saya mau salam, misalnya selamat siang atau assalamualaikum dan lain-lainnya, itu saya benar-benar ngeblank. Pada saat megang mic, saya mau ngomong apa? Ya, alhamdulillahnya terbantu dengan bahan presentasi yang akan dipresentasikan gitu ya pada saat hari itu. Itu pengalaman pertama pada saat kuliah. Setelah mungkin udah terbiasa presentasi ya di depan kelas dan sebagainya, masuklah saya ke dunia pekerjaan, yang mana pada saat itu saya mau nggak mau harus sering pegang mic, saya harus sering berbicara depan umum dan sebagainya. Pengalaman ini nggak Teh Marta, glossophobia? Masih takut nggak? Masih. Itu sampai masih. Ya, pada saat sebetulnya ini nggak di depan TV, nggak di depan layar kaca, kamera, dan sebagainya. Hanya di backstage, di belakang panggung. Ya, pada saat misalnya kita mau ngecek mic, gitu ya, kita mau nge-MC, misalnya kayak gitu, tapi lagi di belakang panggung, yang namanya glossophobia itu selalu menghampiri saya. Yang saya lakukan apa? Yang pertama, yang saya lakukan bener realnya ya, Akang dan semuanya, saya berdoa. Saya minta berdoa, ini tolong dong ilangin rasa cemas saya, gitu. Bukan gitu ya berdoanya, bukan ini tolong dong, maksudnya intinya gitu, saya meminta untuk rasa cemas ini tolong hilangkan, tenangkan saya, dan tarik nafas, dan minta air mineral. Itu yang saya lakukan di awal. Pada saat saya harus naik panggung, ya, dikasih greeting misalnya, oke, ini udah mau mulai Bu Marta atau Teh Marta, maksudnya harus greeting di depan halayak dan sebagainya, opening MC misalnya. Ya mau nggak mau, saya merasa itu panggung saya, ini punya saya, ya udah saya harus all out gitu kan, saya harus bisa semaksimal mungkin mengeluarkan talenta saya di situ, dan saya harus mulai menanamkan rasa percaya diri. Tapi setelah saya lihat perjalanan saya yang tadinya glossophobia, tadinya dan sebagainya, memang karena kita terbiasa, karena kita praktek terus-menerus, tiap minggu pasti adalah gitu, misalnya seminggu sekali kita pegang mic dan kita nge-MC misalnya. Itu lama-kelamaan ya udah biasa, kayak kita sehari-hari kalau bangun tidur pengen minum air putih, nah udah kayak gitu. Nah, itu yang mungkin Akang Teteh di sini nanti mungkin kita lebih ke sharing ya. Pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu? Yang mana ditempatkan ke keadaan yang memang kita harus mau nggak mau megang mic dan harus maju ke depan. Atau bahkan, sekarang kalau saya pikir, oh dulu kalau saya nggak ngalamin kayak gitu, kemampuan untuk pegang mic dan berbicara di depan orang itu
bisa menjadi sebuah profesi sekarang. Nah, itu yang menjadi juga salah satu trigger saya menyukai gitu ya, yang namanya public speaking. Udah memang sayanya suka dan ternyata bisa jadi profesi dan itu menyenangkan. Jadi profesi yang memang tidak dipaksa dan memang kita menjalani itu dengan happy gitu ya, kita menikmati. Nah, selanjutnya lagi, nah ini sebetulnya model of glossophobia ini saya yang buat ya Akang Teteh. Jadi istilahnya dari beberapa literatur, ini karena saya akademisi juga ya, dari beberapa literatur yang sebenarnya pengalaman yang saya alamin, yang tadi saya satukan gitu ya, dari yang namanya tadi anxiety, ada glossophobia. Nah, ujung-ujungnya itu adalah pasti yang namanya minder. Nah, Kang Teteh di tahap mana sekarang? Apakah di sini, di anxiety ini, glossophobia, atau ya udah ini, kalau udah ada ini dan ini, udah ada 1, 2 ini, ya si minder ini pasti jadi diri kita sehari-hari. Oh, Teh Marta tuh yang mana ya? Itu tuh yang minderan, gitu kan. Ini awalnya pasti ada anxiety, ada glossophobia, akhirnya kita minder. Nah, terus gimana sih untuk bisa menjadi tidak minder, gitu kan? Yang tadi saya bilang, saya mencoba terus, saya praktek terus, mencoba walaupun gagal itu sangat sering, diketawain orang, dikomplain dan sebagainya, biar itu jadi proses. Ya, ini how. Nah, ini yang saya mau lihat ke Akang Teteh. Nah, dari sini, dari gambar-gambar ini, sebetulnya ini saya satukan. How-nya adalah, nah, ada yang istilahnya practice makes perfect. Di sini, saya setuju sama istilah itu, setuju. Tetapi lebih setuju lagi, ini proses kok dan progres. Jadi intinya kalau ada progres dari Akang Teteh ini, yang tadinya nggak mau pegang mic, jadi mau pegang mic, itu aja. Itu udah menjadi salah satu syarat untuk masuk ke no minder-minder club lah. Nah, kalau misalnya kayak orang-orang bilang practice make perfect, betul gitu ya, dengan kita praktis akan menjadi perfect. Tapi saya yakin sampai sekarang mau moderator, MC, public speaker seprofesional apapun, belum ada yang perfect. Kalau menurut saya ya, mereka akan terus belajar. Kita kalau udah merasa perfect, kita stuck di situ tidak mau belajar lagi, udah gitu ya, nggak ada progres lagi gitu. Kita udah merasa paling dewanya gitu kan. Kayaknya kalau misalnya saya lihat ya, ini saya kemarin sempat ini saya cerita sedikit. Saya minggu lalu ya, pekan lalu ngobrol sama orang Filipina. Dia adalah coach public speaker di Filipina, namanya Public Speaking Institute. Nah, kebetulan ada kerjasama sama instansi saya bekerja, saya ngobrol sama dia bilang, kita tuh nggak usah belajar public speaking yang betul-betul kayak tadi, practice make perfect. Nah, saya setuju sama yang dia bilang. Makanya ini kenapa saya tuliskan di sini, karena itu ada pengalaman yang dia ceritakan dan menurut saya masuk, make sense ke saya. Jadi dia cerita, dulu sebelum dia jadi public speaker, profesional gitu, sudah sertifikat dan sebagainya, itu kan sebetulnya hanya administratif lah ya, sertifikasi, kita tersertified, dapat misalnya gelar sertifikasi dan sebagainya, itu hanya proses administrasi menurut saya. Tapi yang realnya adalah seorang public speaker itu adalah prakteknya dan kredibilitasnya diakui di luar. Ya kan, misalkan kita udah diundang untuk sharing misalnya di internasional gitu kan ya, acara internasional atau bahkan acara nasional dan sebagainya, itu rekognisi. Nah, rekognisi kita yang bisa menjadi pengukuran kalau menurut saya bahwa seorang public speaker itu sudah diakui. Nah, yang tadi balik ke cerita yang orang Filipina, dia cerita, katanya, Bu Marta, kita sebagai seorang public speaker sekarang, saya tanya, Bu Marta sekarang seringnya mengajar, karena akademisi, dia ngajar, dosen setiap hari apa dan sebagainya. Dia bercerita, dia di sana di Filipina, diundang ke Brunei, diundang ke Amerika dan sebagainya, pokoknya rekognisinya sudah sangat internasional. Dan ujung-ujungnya itu dia cerita, dulu saya orangnya introvert. Dia bilang, betul-betul dia pendiam, nggak suka ngomong, tapi kok bisa jadi gini, gitu ya. Nah, ternyata itu yang namanya tadi, proses dan progres gitu. Jadi dia menikmati proses dia gitu, yang pada akhirnya itu terpaksa harus pegang mic, itu dia cerita, dia pada saat harus megang mic, naik ke podium, itu dia langsung pakai gerakan slow motion, benar-benar
jalan pelan gitu kan. Tapi itu adalah proses. Yang menurut saya proses ini jadi progres dan dia malah sekarang diakui secara internasional. Dan kalau mau istilah dirupiahkan ya, Akang Teteh di sini, wah udahlah gitu. Dan kemarin dia ngeliatin schedule dia dan sebagainya, ini udah diakui gitu secara internasional. Dan bahkan dia membuat atau membuat, yaitu tadi kayak institut gitulah ya, kayak untuk course gitu dan sebagainya di Filipina sana. Nah, ternyata gaya dia menjadi seorang public speaker, kalau saya lihat di sini, mungkin karena saya melihatnya juga akademisi, gitu ya, cara mengajar, atau bahkan mungkin pada saat memberikan materi di luar dan sebagainya, ternyata kalau orang-orang mungkin yang saya ketemu kemarin di Filipina itu dia justru kayak, mungkin Akang Teteh pernah melihat film Everybody Loves Raymond nggak? Pernah nonton nggak? Kang Dadan mungkin pernah nonton nggak, Teteh Firda atau rekan-rekan di sini? Boleh lihat mungkin ya, nanti kalau ada kesempatan kita nonton bareng. Sebetulnya ada film Everybody Love Raymond. Nah, tokohnya tuh karakternya kayak si Raymond itu. Jadi cara bicara. Jadi dia memang seorang public speaker tapi kayak komedian. Gitu. Ini kalau di kita mungkin diadaptasi jadi stand up comedy ya, cuman beda gitu. Kalau di kita kan stand up comedy ya gitulah ya gitu. Tapi kalau misalkan di yang saya lihat cara dia ngobrol sama kita pun kita fun gitu. Kita sampai udah ngobrol sampai jam 9 malam dan sebagainya, kayaknya nggak bosan ngobrol sama dia. Jadi kayak dia mengajarkan kita cara kita melakukan public speaking pun, walaupun gitu ya, audiens kita adalah orang penting, orang pemerintahan, pembawaan dia tetap gitu. Jadi kayak orang yang komedian gitu. Nah, cuman saya bilang, oh mungkin tergantung juga gitu ya budaya di kita di Indonesia. Kalau kita misalnya menjadi seorang public speaker diundang di kementerian, audiensnya misalnya kayak orang-orang Islam sekian, boleh nggak sih kita sisipkan jadi kayak komedi? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi kan di kita beda ya budayanya, maksudnya ada hal-hal yang memang kita harus batasi. Nah, apakah gitu yang dia ajarkan atau dia sharing ke saya itu bisa diimplementasiin di kita? Nah, itu tergantung sebetulnya dengan apa namanya, dengan audiens kita juga. Tapi kalau menurut saya dengan cara dia ngobrol kemarin, gitu, dia sharing ke saya, itu menurut saya salah satu ilmu baru menurut saya. Jadi kalau kita menjadi seorang public speaker itu nggak yang harus kaku. Nah, kayak sekarang yang kayak acaranya Kang Dadan nih menurut saya ini kita enak gitu. Kita berbicara itu kayak kayak nggak ada maksudnya istilahnya gap gitu ya antara saya pembicara, Anda audiens gitu ya, nggak seperti itu. Jadi kita sharing, benar-benar sharing. Makanya kemarin saya sempat nyolek nih Kang Dadan. Kang Dadan ini kayaknya kalau dilakukan secara onsite akan lebih engagement-nya akan lebih dapat gitu kan ya. Nah, itu cerita aja sekilas. Itu yang tadi yang kaitannya dengan make progress atau misalkan proses ya. Ada progress, ada proses. Nah, di sini ada istilahnya kayak brings understanding of what works gitu kan, and what doesn't work. Jadi kayak misalkan balik lagi, coba Akang Teteh kalau misalkan lagi jadi public speaker, audiensnya adalah ibu-ibu arisan misalnya ya, atau ibu-ibu PKK lah. So Akang Teteh ngebodor. Mereka ikut ketawa nggak atau happy nggak? Itu kan bisa kelihatan dari raut muka. Nah, kalau misalnya happy, gitu ya, kelihatan dari raut mukanya happy dan sebagainya, berarti it works gitu. Jadi boleh gitu pakai style kita public speaking seperti itu. Tapi ternyata gaya kita seperti itu dibawa misalnya tadi yang saya cerita ke pejabat-pejabat ekselon sekian. Pada saat kita menyisipkan komedi, pada saat kita sudah menjadi seorang public speaker, ternyata nggak ada yang ketawa sama sekali. Itu jadi krik-krik malah gitu kan, jadi wah ini ada yang salah. Itu pasti akan kepikiran sama kita, akan terus-menerus kepikiran sama kita. Tadi saya salah atau enggak dan sebagainya. Gimana caranya supaya kita bisa evaluasi? Kita harus minta rekan. Ya, pada saat kita sedang menjadi seorang public speaker di event apapun, event kecil, event besar, audiensnya siapapun, sebisa mungkin kita rekam. Untuk apa? Untuk mengevaluasi. Oh, pada saat saya audiensnya si A, berarti kayaknya saya gayanya harus begini deh. Audiens si B, saya gayanya harus begini deh, gitu kan. Nah, balik lagi ke tentang minder-minder club. No minder-minder club. No minder club ini bisa kita tekan ya, rasa minder kita itu dengan up your skill level itu tadi. Skill levelnya memang dari practice, tapi ya practice makes perfect ini nggak semua kita practice terus akan mencapai perfect. Sebetulnya kita terus practice yang nggak ada habisnya lah. Nah, ini up your skills intinya itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa minder di diri kita.
Nah, setelah kita udah up your skill level ini ya, setelah skill kita terus kita asah, terus kita sharing sama orang, kita berani ngomong dari sudut yang kecil sampai yang besar, ini nanti akan jadi habits, akan Teteh. Akan jadi kebiasaan, sama kayak penyiar radio, udah punya jadwal siaran tiap minggunya, nah mereka harus ngomong terus-menerus, harus nggak habis idenya, harus ngebodor dan sebagainya. Ini jadi habits. Itu jadi habits dan ke bawah pada saat misalnya mereka on site, misalnya MC. Ini akan jadi habits. Gaya kita melakukan public speaking itu akan menjadi habits kita. Makanya mungkin nanti kalau misalkan akan dikasih kesempatan di audiens yang berbeda, gitu, nah itu kita harus cek juga. Habits kita ini cocok nggak di audiens yang notabene mereka berbeda-beda gitu karakteristiknya. Dan balik lagi kita di Indonesia yang memiliki banyak aturan yang kadang baku ya kalau menurut saya ya. Nah, ini yang terakhir adalah confidence. Dengan kita sudah membangun confidence ini, ya insya Allah sih No Minder Minder Club ini bisa jadi salah satu klub kita gitu ya. Jadi Anda akan lulus masuk ke No Minder Minder Club gitu ya setelah build confidence ini. Nah, di sini saya bikin kayak proses gitu ya di sini. Jadi dari kita tadi practice, jadi ada progress. Di sini progress pun ada proses. Di sini ada works. Yang works ini adalah kita harus meng-up skill kita gitu dengan kita bekerjanya seperti apa. Yang bekerjanya adalah kita mau sharing, kita mau melakukan public speaking dimanapun. Ayo kita sharing yuk public speaking di kelas kreatif misalnya. Kita sharing yuk public speaking misalnya di kementerian misalnya atau di kampus mana. Nah ini menjadi works-nya Akang Teteh semua. Sebisa mungkin kita nggak usah lihat ini itu dan sebagainya lah. Kita intinya di sini kita upgrade skill kita terus belajar, ketemu orang banyak gitu. Justru orang-orang sekarang, audiens saya sekarang ada di sini pun bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Ketemu orang baru ya, ketemu orang yang punya sharing lain mungkin yang berbeda pandangan dengan saya gitu tentang yang tadi saya ceritakan. Itu menjadi upgrade skill kita. Yang ujung-ujungnya nanti akan jadi habits. Dan Akang Teteh boleh cek gitu. Setelah nanti melakukan ini ya, mencoba pemodelan ini, nanti akan secara nggak langsung kita akan confidence kok. Oke. Kita sampai sini. Ada yang mau bertanya dulu atau nanti di akhir mungkin ya? Kita langsung diskusi. Oke, dari sini setelah confidence. Nah, di sini setelah confidence, sebetulnya ini apa istilahnya kalau orang sekarang itu narsis ya, banci tampil. Di sini coba cek gitu, Akang Teteh coba ngecek di googling aja ya, namanya Akang Teteh. Munculnya sekarang coba googling, muncul nggak misalnya ada fotonya, ada apa dan sebagainya. Mohon maaf gitu ya, kalau ini adalah proses dan progres. Nah ini saya, mohon maaf kalau berbeda. Ini adalah proses dan progres. Nah ini namanya megang mic ya. Ini misalnya di sini juga ya, misal megang mic. Di sini nggak megang mic, tapi intinya ini saya sedang berbicara di depan orang banyak, gitu kan. Nah di sini saya capture kenapa No Minder Minder Club. Semakin kalian coba, misalnya googling gitu ya nama kalian sendiri muncul gitu kan ya foto-foto kalian dan sebagainya, itu menjadi salah satu upaya bahwa kalian itu nggak minder. Saya udah lolos nih masuk ke No Minder Minder Club. Karena apa? Ternyata rekognisi gitu istilahnya gitu ya, mungkin nama saya ada nih gitu pas di googling. Nah berarti kan mungkin udah beberapa kali tampil lah istilah atau banci tampil gitu kan ya. Nah, kenapa ini saya bilang ke sini ke Akang Teteh? Karena ya pengalaman atau proses atau progres itu tidak bisa dibohong-bohongin. Jadi istilahnya gini, kita setiap melakukan menjadi seorang public speaker gitu ya, itu kan ada dokumentasinya. Terdokumentasi sama kita misalnya pakai handphone dan sebagainya. Tapi misalnya dinaikin apa enggak gitu kan sama orang. Kalau misalnya dinaikin nih sama orang ke Instagram kayak ke Facebook, ke majalah atau dan website-website lainnya lah gitu. Nah, dari situ itu sudah menjadi rekognisi. Rekognisi apa? Bahwa kita dikenal oleh orang sebagai seorang public speaker misalnya seperti itu. Nah, pada saat ini saya tadi kenapa ini dimasukin ke No Minder Minder Club? Nah, yang saya ingin garis bawahi ke Akang Teteh di sini adalah ini bukan ria, ini bukannya benci tampil banget ini ada foto-foto dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ini merekognisi bahwa oh ternyata pada saat dulu yang namanya si Teh Marta ini takut,
gitu ya, pegang mic, takut untuk ngomong, pakai kertas, katanya pakai kertas ditulis kata per kata assalamualaikum, selamat siang, itu benar-benar ditulis, dan saya berapa kali lihat ke kertas untuk ngomong, pernah saya alami, dan itu menjadi proses dan menjadi pembelajaran. Kalau dari saya pribadi itu, oh ternyata pada saat saya flashback ngelihat foto-foto ini, oh ternyata dulu saya pernah ya megang kertas untuk MC, benar-benar dibaca, itu saya pernah gitu. Tapi ternyata pas saya lihat lagi ini, saya pegangnya nggak pakai kertas, udah jadi habits gitu istilahnya, udah jadi habit saya. Nah ini yang saya mau tekankan kepada Akang Teteh, kenapa gitu ya ini saya sharing, karena semua orang pasti punya yang namanya tadi anxiety, glossophobia, atau bahkan itu belum hilang di kita, tetapi bisa kita minimalisir. Kayak sekarang saya, Marta kalau misalnya menjadi seorang public speaker, misalnya isi acara tingkat internasional harus pakai bahasa Inggris. Yang mana di sini mungkin ilmunya Kang Dadan gitu ya. Mau nggak? Saya bukan praktisi bahasa Inggris, saya bukan orang yang ilmu bahasa Inggris yang luar biasa, tapi pasti saya akan mau. Akan mau kalau misalnya waktunya tepat dan sebagainya gitu ya. Kenapa mau? Nah itu yang tadi saya bilang, proses, progres. Ya, untuk mempersiapkan ya perlu prepare gitu ya. Berarti bahasa Inggris saya kan harus lebih lebih dikuasai nih, audiensnya siapa dan sebagainya. Masih ada waktu, kita siapkan. Tapi intinya yang pertama kitanya mau dulu, lalu ada proses, ada progres. Karena kalau kitanya memang udah menutup diri karena glossophobia dan kita udah mengangkat diri kita tidak mau memegang mic gitu atau sharing di luar sana, udah itu karirnya sudah tamat sampai di situ. Tetapi kalau ada rasa mau gitu ya, ada rasa keinginan memang kita terus belajar, upgrade skill itu tadi, dan juga kita mau sharing walaupun ada ketakutan salah apa dan sebagainya, itu biar aja. Itu biasa gitu Kang Teteh, kalau takut salah dan sebagainya, yang penting kita evaluasi, kita rekam gitu kan, kita evaluasi, dan kita akan pada saat misalnya sekarang nih saya melakukan kesalahan nih pada saat ngobrol sama Kang Teteh di sini, ini kan ada rekamannya. Ya pada saat minggu depan atau bulan depan saya sharing di tempat lain pun, oh berarti jangan lakuin hal itu lagi gitu kan, karena itu udah dilakukan pada saat hari ini dan itu adalah salah. Nah, itu yang namanya kita perlu evaluasi dan monitoring gitu ya dari apa yang sudah kita lakukan untuk masuk ke no-minder-minder club. Nah, sebetulnya materi saya sedikit, cuma saya mau share lagi tadi, balik lagi ke orang yang Filipina. Kalau saya lihat ya dia introvert, dia cerita dia introvert, saya nggak percaya. Sama kayak mungkin saya nggak percaya dulu saya sampai megang kertas, megang mic itu bergetar. Itu saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Kok sekarang saya sudah bisa sampai tahap ini gitu kan ya. Percaya diri saya udah sampai bisa ke tahap mungkin 70% ke atas gitu. Sama kayak yang diceritakan orang Filipina kemarin. Saya kayaknya nggak percaya deh waktu itu Anda introvert gitu ya, dalam hati saya tuh gitu. Dia cerita itu proses. Saya pernah di podium jalan tiba-tiba slow motion, pengennya lama banget nyampe ke podium itu, saya pengennya itu saya lama gitu. Tapi ya mau nggak mau, ternyata dia harus melakukan itu, dan ternyata sampai istrinya, dia cerita, sampai istrinya itu nggak percaya. Pada saat ngelihat dia menjadi seorang public speaker sekarang, kamu dibayar sekian cuman gara-gara ngasih materi gitu? Istrinya itu katanya sampai bilang gitu. Ya karena cara atau ciri khas dia gitu dalam melakukan public speaking itu punya ciri khas tertentu. Kayak satu lagi ilmu yang saya dapat dari beliau itu adalah, dia bilang kita kalau mau menjadi seorang public speaker, ya apalagi ya no minder-minder club ini, kita harus punya memang personal branding. Jadi itu ada ilmunya, dan memang karena kemarin pendek ya pertemuannya, jadi belum banyak ngobrol tentang ilmu itu, jadi memang ada katanya ilmunya gitu. Kita harus presentasi, kita harus melakukan public speaking di depan dua orang yang bisa menilai kita secara netral. Jadi setelah kita melakukan public speaking itu, dua orang itu menilai kita. Nah dari situ bisa terlihat, Teh Marta ini seorang public speaker, tapi dari ciri khasnya apa gitu. Nah kalau misalkan si orang tersebut, katanya ciri khasnya memang dia adalah seorang public speaker yang tidak theoretical. Jadi istilahnya itu tadi komedian gitulah ya, mungkin kayak komedian. Di kita banyak nggak sih seorang public speaker yang komedian? Banyak banget. Di Indonesia sangat banyak banget yang kreatif, public speaker yang komedian gitu ya, acara-acara talk show yang di TV dan sebagainya itu sering dilihat sama Kang Teteh, mungkin komedian semua itu kan public speaker juga. Tetapi cara pembawaannya beda. Nah itu mungkin yang saya bisa kasih lihat
nanti coba cek di film Everybody Love Raymond, itu tipikal yang saya ceritakan orang tadi itu kayak Raymond. Jadi pada saat dia melakukan public speaking itu tampak konyol iya gitu ya, tapi tampak profesional iya gitu, dan dia pembawaannya jadi menyenangkan, ambience itu lingkungan kita jadi menyenangkan. Nah sekarang tinggal pilih gitu Kang Teteh, kalau misalnya mau menjadi seorang public speaker, pengen yang audiens kita merasa menyenangkan, hangat, humble gitu kan ya, tidak kaku atau yang seperti apa, itu kan tinggal balik lagi ke diri kita pembawaannya seperti apa. Tapi balik lagi kita harus lihat audiensnya, karena di kita sebetulnya terbenturnya sama aturan, terbenturnya sama birokrasi yang kadang kaku kalau menurut saya. Nah balik lagi ke no minder-minder club, ini yang mau saya tekankan adalah kita semua di sini sama. Saya yakin semua di sini yang hadir di sini passion kita sama, suka yang namanya public speaking. Karena kalau nggak ada passion yang sama, nggak mungkin akan ada di ruangan ini. Itu yang pertama yang udah kita punya bekal, passion kita sama, suka public speaking. Nah, proses-proses yang lainnya mungkin yang berbeda. Yang tinggal milih mau upgrade skill, mau sampai di sini aja cukup, mau latihan-latihan terus-terus dianggap sudah perfect ya udah selesai, atau mau terus-terus kita latihan terus tidak pernah merasa perfect terus kita latihan terus, gaul sama orang di sana, gaul sama orang di sini, minta masukan gitu ya sesama seorang public speaker. Makanya di sini Kang Dadan punya grup juga ya, sama-sama pelaku public speaking, yang mana maksudnya orang-orang yang suka dengan passion public speaking ini, menurut saya itu menjadi salah satu wadah untuk menuju ke no minder-minder club. Karena apa? Dengan kita semakin banyak komunitas dan kita semakin banyak sharing, di situ akan memupuk rasa confidence kita. Jadi sekali lagi, itu proses, progres. Akan tetapi nggak perlu khawatir, yang tadinya takut pegang mic, bahkan mungkin akan beli mic, di rumah pengen pegang mic terus, gitu ya. Itu semuanya adalah proses. Dan satu lagi, praktis. Jadi nggak bisa kita hanya pegang mic, ngomong di dalam rumah aja, di kamar mandi, di depan kaca aja, gitu kan. Sekarang kan ilmunya gitu ya, di depan kaca, kita coba ngomong, kita coba artikulasi, kita coba senyum, dan sebagainya, terus nggak dipakai di luar. Nah, mau nggak mau, langkah pertama adalah kalau ada yang ngajak mau MC apapun, ya sekelas RT, RW, ambil kesempatan itu. Kayak satu lagi sebelum saya lupa, yang orang Filipina itu tadi bilang, di kita nggak ada latihan artikulasi, di kita nggak ada latihan pernafasan, di kita nggak ada latihan membulatkan suara untuk menjadi seorang public speaker dan sebagainya. Itu berlangsung dengan ini aja, apa namanya, alamiah. Ya makanya mungkin suara dia kadang jadi kecil kayak kejepit gitu ya, kayak kucing kejepit, suara dia ketawa kayak tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba kayak Jun ketawa besar dan sebagainya, itu menjadi pembawaan dia, personal branding public speaking-nya dia itu. Jadi karena dia bilang di kami nggak ada latihan tuh artikulasi, kalau di kita masih ada loh, di kita masih ada latihan artikulasi supaya seorang public speaker itu tidak kepotong pada saat presentasi, tidak keselak dan sebagainya. Latihan pernafasan kayak kita kalau menjadi penyanyi ya kan kadang suka begitu, di kita masih ada. Ternyata saya punya ilmu baru sharing dari orang Filipina kemarin, di mereka nggak kepake kok kayak gitu. Nah tapi balik lagi, itu hanya sharing, itu hanya ilmu yang memang nyaman buat Akang Teteh seperti apa, ya itu bisa nanti mungkin disesuaikan. Tapi kalau saya sih latihan artikulasi, saya selalu loh dulu saya latihan ikutan artikulasi, latihan pernafasan. Karena apa? Kadang dulu kita waktu awal-awal kita MC, megang mic dan sebagainya, betul-betul kesedak, betul-betul kita lagi ngomong bla 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 gitu kan, kayak ke freeze dan sebagainya. Nah, itu kita coba gitu kan ya. Saya mau coba nih mulai sekarang, saya mau mencoba apa yang udah di-share kemarin, worth it nggak buat saya? Berlaku nggak buat saya? Tapi ternyata jika saya tidak nyaman, jika saya nyamannya tetap harus latihan artikulasi, pernafasan dan sebagainya, nggak masalah. Yang namanya kan belajar ya, tadi ya proses, progres, tidak pernah perfect, terus belajar. Oke, mungkin itu sharing dari saya sih ya untuk Akang Teteh semua di sini. Materi saya tidak banyak. Yang saya harapkan di sini kita bisa diskusi langsung dengan apa yang sudah pernah dialami oleh Akang Teteh semua di sini. Barangkali saya pernah alami atau barangkali saya belum pernah alami. Jadi kita bisa pecahkan sama-sama solusinya seperti apa supaya kita bisa lolos nih untuk masuk ke klub yang baru nih, klub No Minder-Minder Club. Itu Kang Teteh, hatur nuhun mungkin atas atensinya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Marta. Boleh Bapak Ibu beri tanda reaction
clap hands atau thumbs up buat Marta. Keren banget, saya tuh langsung, "Wah, bener banget," kayak mantul gitu ke saya. Karena ini juga Mantul ya, pertama Teh? kali mantul banget, Bu, mantul langsung. Karena ini juga Kirain pertama ini kali mantul saya kena lampu. kena bantuan lampu. Ini pertama kali saya juga diminta Pak Dadan untuk jadi MC. Udah kedua kali ya Pak ya, cuma yang pertama saya nggak jadi. Jadi yang ini yang pertama tapi Nah, yang kedua. Iya Pak, ya Pak saya mau. nah berarti ini Teh Firda bentar lagi nih masuk No Minder Minder Club nih. Wah ya, amin. Iya, baik. Jadi tadi saya sempat catat ya Bu ya. Jadi ada poin-poin yang memang betul practice make perfect. Tapi ternyata sebelum perfect itu banyak sekali step-stepnya. Yang pertama tadi progres dulu ya Bu ya. Terus habis progres dia juga melihat nih mengevaluasi setiap progres yang dia buat apakah works atau doesn't work gitu. Terus juga tadi setelah tahu itu doesn't work berarti harus ada di-upgrade lagi skill-nya. Jadi supaya supaya yang tadi sudah dilakukan tuh bisa lebih baik lagi. Jadi tidak ada perfect tapi yang ada progres yang meningkat. Ya Bu ya? Betul Teh Firda. Iya. Oke Bu, ini ada beberapa penanya. Langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand, lalu nyalakan video dan audionya. Ada Ibu April. Teh Firda, ini yang raise hand dan langsung ya, yang menyalakan radio dan langsung ngomong, itu tuh bagian dari salah satu cara untuk No Minder Minder Club. Iya, dibanding betul, ya, Bu, ngetik ya. di chat. Iya, betul. Iya. Jadi biar kelihatan wajahnya, suaranya ya Bu ya. Benar, betul Teh. Iya, siap. Silakan tadi saya ada Ibu April ya Bu ya. Ibu April boleh menyalakan kamera dan kembali membacakan pertanyaannya Ibu April. Ada Ibu April? Ibu April, Ibu April ya. Tampaknya sudah live meeting, Bu. Oh, sudah live Iya, meeting. Terus nih, kita Kak, mau dibacain aja atau? langsung ke Bu Yani saja sudah raise. Oh, Bu Yani. Oh iya, siap. Silakan Ibu Yani. Ibu suaranya belum muncul, Teh Yani. Ya, Ibu silakan. Oh, udah. Udah terdengar suara saya? Sudah Ibu Yani, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Yani Suryani dari Cipanas Cianjur. Jujur senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini dan ini sangat tunggu-tunggu dan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Marta itu memang merupakan pengalaman saya dari dulu gitu. Sekarang alhamdulillah sudah ada sedikit progres yang ya sudah tidak agak minder lagi. Dan harapan saya itu ke depannya ada lagi kegiatan seperti ini gitu. Itu aja sih. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ya minta ada kalau sudah masuk grup itu akan ada undangan dari situ atau seperti apa ya, Bu? Ya, lebih ke teknis kalian nanti sama Kang Dadan. Ini Teh Yani, ini saya mengapresiasi dulu nih Teh Yani ya, alhamdulillah ya. Maksudnya dulu pernah menjadi orang yang minder gitu ya, sekarang mungkin udah beranjak gitu ya, mau masuk ke klub No Minder Minder Club ya Teh ya. Kayak Teh, pokoknya saran saya ya, mau di manapun, mungkin di Cianjur ya Teteh, maksudnya mau di tingkat RT, RW, sekolah gitu ya, kampus dan lain-lain, ada kesempatan Teteh untuk melakukan public speaking, ambil Teh kesempatannya. Ya ambil, jadi mau diketawain orang, ih si Teh Yani misalnya megang kayak gitu, ih Teh Yani kaku misalnya, ih Teh Yani malah keketawaan apa dan sebagainya. Udah, kita mah harus dari orang yang kebal muka gitu ya, muka badak, kuping juga harus kebal dan sebagainya. Intinya kita passion kita di situ, kita belajar, itu ya Teh yang namanya proses dan progres. Dan semua instan kok. Kalau kan mau sebut merek lah ya, misalnya Vincent Desa di TV gitu ya, bayarannya misalnya udah
miliaran ke Raffi Ahmad misalnya. Mereka juga pernah merasakan yang namanya minder, merasakan yang namanya takut megang mic dan sebagainya. Saya yakin mereka pernah. Tapi itu yang namanya tadi struggle gitu ya. Mungkin yang namanya kita mau tetap belajar, kita tetap mau progres, proses itu ya tadi ya, proses dan progres, dan akhirnya kita jangan sampai merasa kita perfect. Karena kalau kita udah sampai di tahap akhir kita merasa perfect, udah kita stuck di situ dan kita nggak akan kepake lagi. Makanya kita terus ngerasa tidak perfect, makanya di sela-sela apapun kita coba sharing, kita coba belajar. Insya Allah itu akan menjadi salah satu upaya untuk meminder-minder klub. Intinya Gitu Teh Yani, semangat ya Teh. Iya, terima kasih. Ditunggu di Oke. Bandung Teh. Ya. Semangat Teh Yani. Oke, terima kasih Teh Yani atas kesan-kesannya ya. Kesan-kesannya, cerita-ceritanya. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh? Raise hand. Kayaknya ada yang di kolom chat ya Teh. Oke, ini ada lebih ke apa nih? Oh, Bapak Sugianto. Sedikit butuh penjelasan dan contoh terkait hal itu. Kalimat up your skill. Up your skill. Mungkin dikasih penjelasan yang realnya Teh. Dan contoh terkait Up your skill ya makna Teh up your ya. skill. Nah, ini saya mau nge-highlight dulu. Maaf, saya lewat chat aja. Nah, ini Pak Sugianto, Kang Sugianto boleh jawab juga lewat chat. Apakah karena lagi di kelas atau lagi ngajar atau mungkin tidak bisa atau ini masuk ke glosofobia? Coba Kang jawab dulu Kang. Ayo, Pak Sugianto boleh jawab dulu. Karena kita online ya Teh ya. Karena ini kan kita online. Jadi kalau online kan bisa seseorang bisa dilihat gesturnya ini cemas dan lain-lainnya kan terbatas ya. Hanya bisa dilihat di layar, on cam gitu kan. Nah, kalau ini kan lewat chat kan artikulasi bahasa chatnya aja bisa saya create sendiri. Lagi di depan komputer ngerjain juga. Kang Sugianto padahal mah ngerjain tugas mah bisa disimpan bentar. Coba on cam dulu mungkin. Iya, Pak Mana Sugianto, Kang? kita cari. On cam saya mau dengar suara sebentar aja Kang Sugianto. Mana Kang Sugianto Teh? Oke, saya minta unmute dulu deh. Ya, Kang Sugianto, ini bagian dari materi loh, prakteknya. Kang Sugianto mana? Nah, udah tuh. Udah on cam tuh. Udah, oh siap. Oh, ini pelajar kayaknya lagi Teh. sedang di kamar. Sedang buat tugas. Oke, Kang, nggak apa-apa. Yang penting udah on cam, udah coba ngomong, itu salah satu proses dan progres untuk masuk klub No Minder Club. Oke, Kang Sugianto, ini saya jawab ya sekarang Kang ya. Oke, yang tadi namanya up your skill ya, tadi istilahnya ya up your skill. Nih, Kang Sugianto sekarang suka berarti kan yang namanya public speaking kan? Karena ada di room ini, senang kan? Suka. Nah, itu baru sebatas suka. Ya kan? Tapi ada rasa pengen mempelajari lebih dalam nggak kan? Saya pengen praktek, saya pengen pegang mic, saya pengen nge-MC misalnya. Ada nggak rasa itu? Rasa ada. Tapi untuk tapinya ini. Tapi untuk sekarang ini belum ada ini kesempatan untuk wadah. Oke, berarti nanti Kang Dadan bikin program yang mana nanti orang-orang yang pengen punya wadah melakukan public speaking pertama kali pun dia melakukan, misalnya Kang Sugianto pengen tapi belum ada wadah, mungkin bisa dibuat wadahnya Kang Dadan. Jadi kayak kita sama-sama praktek ngomong gitu kan, untuk yang pertama kali mau ngomong atau udah bahkan berpengalaman dan lain-lain, dan di situ kita coba. Nah, enaknya sebenarnya kan onsite ya, tapi kan susah. Nah, Kang Sugianto yang namanya up skill itu, sekarang Kang Sugianto ada di room ini gitu ya, belajar, kita diskusi sama-sama di sini, itu udah menjadi salah satu cara up your skill. Jadi skillnya Kang Sugianto itu yang sekarang udah dimiliki, mungkin dengan tadi sharing gitu ya, dengan saya juga sharing pengalaman dan sebagainya, itu ada pengetahuan baru yang mana mungkin Kang Sugianto akan mempraktekannya. Misalnya, oh kata Teh Marta, kita harus mau coba pegang mic tingkat RT kayak RW kayak dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi salah satu cara untuk Kang Sugianto bisa upgrade
skillnya. Karena Kang Sugianto kalau hanya suka yang namanya public speaking tapi diem aja, nggak dipraktekin, udah nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Sama kayak misalnya kita lagi ngelihat seseorang nih misalnya ya, seneng nih sama seseorang, udah aja cuma sebatas secret admirer gitulah Teh Firda, nggak mau ngedeketin, nggak mau ngajak kenalan misalnya, nggak ada usaha, ya udah sampai situ aja gitu kan. Nah sama kayak ilmu si public speaking gitu kan, kalau kita hanya suka nih sama public speaking tapi nggak ada keinginan mengupgrade skill, salah satunya misalnya ikutan ya tadi ya, ikutan komunitas, terus ikutan sharing gitu, atau bahkan di keluarga, tolong dong ini ada latihan, misalnya di keluarga ada yang ini lagi ada acara ulang tahun, Kang Sugianto yang jadi MC-nya ya, saya nggak mau, nah itu nggak bisa upgrade skill Kang Sugianto. Kalau misalnya Kang Sugianto malah menawarkan misalnya di tingkat RT RW sekalipun, nanti ada acara RW yang MC saya ya, itu akan upgrade skill Kang Sugianto. Karena skill itu ya dari praktek ya, dari pengalaman dan praktek yang udah terus kita asah. Dan yang tadi saya tekankan, jangan sampai ada rasa puas, jangan sampai ada rasa saya merasa udah sempurna, sudah perfect. Karena dari situ ya udah, kita udah sampai sebatas itu, kita nggak mau upgrade skill lagi ya, udah beres gitu, habis gitu ya. Maksudnya karir kita udah sampai situ saja gitu. Itu mungkin penjelasannya Kang Sugianto. Mudah-mudahan terketuk hatinya untuk ada wadahnya ya, untuk nanti Kang Sugianto share kemampuannya Kang Sugianto untuk menjadi seorang public speaker. Semangat Kang. Semangat Kang Sugi. Keren, udah mau nyalain kamera dan open mic. One step ahead ya Bu Marta ya. Oke. Selanjutnya kita ada Ibu Siti Solihah. Oke, silakan Ibu. Sebentar, seperti Bu Marta sedang nge-freeze. Oh, udah. Betul. Iya, tadi sempat nge-freeze. Halo Ibu, ya perkenalkan saya Siti Solihat. Saya ini punya. Halo Teh Siti. Iya. Terkait public speaking ya Bu, boleh sharing mungkin ya. Yang pertama itu kadang ya sudah dipersiapkan dengan baik, sudah ditulis, misalnya poin-poinnya sudah apa. Nah ketika ngobrol langsung buyar. Betul, hilang ya Teh ya seketika. Ya, seketika hilang. Aduh ini gimana gitu. Terus kadang suka jadi kikuk atau suka jadi apa ya? Kayak jadi down banget kalau misalkan apalagi kasusnya kalau guru gitu ya ngajar terus dibetulkan oleh muridnya kayak Miss itu salah nih ini kayak terus gimana lagi? Mungkin ada tips and triknya gitu ya untuk untuk mengantisipasi hal canggung seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Teh Siti seorang guru berarti ya? Guru ya Teh ya? Betul ya? Nah itu Teh yang tadi saya pernah bilang juga di awal, udah ditulis ya, udah jelas-jelas misalnya tinggal baca dan sebagainya, tiba-tiba ngeblank. Kadang kan karena kita mungkin ngebaca pun nggak plek-plek bisa ngelihat ya Teh ya, maksudnya kan kita harus pandangannya tetap ke depan dan sebagainya. Nah saya pernah juga Teh gitu ya, udah ditulis, udah prepare lah gitu. Kalau kata teori mah kan suruh prepare ya, siapin alat tulis apa dan sebagainya. Ternyata mau kosong. Ternyata pada saat hari H-nya gitu kan, pada saat kita mau melakukan public speaking beneran ya kita ngeblank, kita benar-benar lupa apa yang mau kita katakan. Teh ini percaya tidak percaya, Teh Siti cobain minum air mineral, duduk dulu minum air mineral, tarik nafas, istirahat dulu lah istilahnya apa ya, rusteh ya kali ya, kalau di bahasa Sunda apa rusteh kali ya, diam dulu, minum, terus tarik nafas dulu. Insya Allah itu akan mengembalikan Teh apa yang mau kita katakan. Karena saya udah berkali-kali pernah mengalami seperti itu dan saya lakukan, ternyata ini worth it Teh. Beneran kita ingat lagi. Ya kan, padahal kan udah ada catatannya Teh ya. Tapi kan bener. Iya. Teh Marta, nge-freeze lagi Teh. Tiba-tiba kita ngeblank, udah mulai gitu kan, itu kita muncul sudah muncul nggak? Ada Teh? Udah ada. Nah, tapi Teh Siti ada ya, tapi beda cerita kalau misalnya Teh Siti ngeblank pada saat udah mulai
Ya pada saat udah mulai acara ada waktu bilang mohon maaf, lalu minum dulu, ya minum nggak nyampe ngomongin. Nah terus kan audiensnya cemas kan teh ya, anak-anak siswanya teteh, ih Miss kenapa sih Miss ini dan sebagainya. Nah itu yang kita perlu kita muka badak itu teh ya, saya mau dikomplain mahasiswa saya, mau dikomplain segimana pun saya terima, komplainnya saya terima. Itu jadi evaluasi diri kita teh, itu jadi evaluasi. Jadi kalau teteh dikomplain sama siswanya teteh di kelas, jangan kecil hati. Justru mereka memperhatikan teteh sebagai seorang public speaker. Kalau dia nggak komplain, berarti dia cuek aja, ya kan? Teteh ngomong apa juga nggak didengerin nih, si bu guru nggak didengerin sama anak-anaknya. Tapi ternyata dia komplain, berarti teteh jadi pusat perhatiannya mereka, gitu kan? Optimisnya ngambilnya gitu teh, dan itu bisa menjadi evaluasi buat Teh Siti. Oh, ternyata yang dikemukakan oleh anak-anak saya di kelas itu jadi evaluasi buat saya, dan untuk bahan kedepannya saya nggak ngelakuin kayak itu lagi. Apalagi anak-anak mungkin tingkat SD, SMP, makan kritis ya, nyap-nyapnya kan kritis ya teh ya. Mungkin akan lebih ngena gitu ya di hati kita dibanding anak-anak mahasiswa kan ya. Mungkin dia lebih drama gitu kan. Nah itu justru kalau menurut saya jadi masukan teh, jadi evaluasi, dan optimisnya atau yang menjadi hal positifnya, oh berarti anak-anak memperhatikan saya. Itu aja teh. Yang penting jangan kecil hati, jangan putus asa, itu jadi evaluasi diri aja. Semangat Bu Guru. Terima kasih Bu. Ya, sampai-sampai teh. Ya, terima kasih Teh Siti membagikan ceritanya juga. Pertanyaan sekaligus cerita ya Teh ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir satu penanya lagi. Ada lagi tadi saya lihat ada yang raise hand. Halo Teh. Ya, oke. Toko Mangoes. Boleh? Toko Mangoes. Boleh nyalakan kamera dan suara. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Kang. Ya, selamat sore Bu Marta, ada Teh Marta ya. Teh Marta ada sedikit pertanyaan sebenarnya. Di Mangga. kebetulan saya salah satu guru juga di SMA gitu kan. Kadang suka disuruh jadi MC juga, tapi kita kan tidak selamanya harus terus ini ya. Mungkin pertanyaan saya bagaimana untuk memotivasi rekan-rekan yang lain agar mampu dan bisa serta memiliki kepercayaan diri juga untuk memiliki skill public speaking juga seperti itu. Mungkin itu sih kalau di SMA kan kita paling kalau ada event-event aja, kalau ada kegiatan gitu kan itu bisa untuk MC dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada event ya sudah gitu kan, levelnya masih ada di situ aja sih. Ini juga aja Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wadahnya ya Kang Toko, ini teh Kang Toko. Oh iya, nama saya Adi, saya pakai akun ini. Oh Kang Adi. Maksudnya wadahnya ya Kang ya. Jadi maksudnya wadahnya hanya di skup sekolah aja gitu ya. Ya, dan bagaimana untuk memotivasi rekan-rekan yang lain agar bisa show off gitu seperti itu. Nah, salah satu cara pertama adalah ikut gabung Kang di komunitas kelas kreatif gitu ya. Karena kan kita tuh sama-sama punya passion yang sama ya. Maksudnya di kelas ini saya yakin atau entah nanti bikin klub namanya No Minder Club gitu ya. Itu kan orang-orang yang sama-sama punya passion public speaking. Saya yakinlah semua yang ada di room ini adalah orang-orang yang punya passion yang sama, yaitu public speaking. Nah, kalau tadi Kang Adi bilang gimana memotivasi teman-temannya supaya mau, balik lagi dia punya passion atau enggak. Tapi kalau saya rasa kalau guru mau nggak punya passion segimanapun, ya mau nggak mau ya mereka ngajar harus punya lah passion public speaking. Nah mungkin caranya Kang, maksudnya ya udah kita persuasifnya adalah kita coba ajak gabung ke komunitas. Nah Kang Adi pun harus punya pengalaman di komunitas ini. Misalnya, setelah saya ikut komunitas ini menarik loh, kita punya cerita-cerita positif yang bisa diceritakan kepada mereka.
Dan salah satu caranya adalah ya ikutan semacam kelas-kelas seperti ini, Kang Adi. Karena kalau misalnya kita hanya menyukai, balik lagi tadi ya, hanya menyukai tetapi tidak ada tidak ada aksi gitu kan, untuk hanya sekedar menyukai tapi nggak ada aksi, ya percuma. Nah, salah satu aksinya adalah dengan mengikuti klub atau kelas-kelas seperti ini gitu, yang memang isinya adalah anggota-anggota yang menyukai public speaking juga. Nah, satu lagi dengan wadah yang tadi kita MC kalau di SMA aja, di sekolah, habis itu nggak ada lagi. Makanya banyak ikut komunitas kan. Karena di setiap komunitas saya yakin kesempatan untuk mengolah diri kita, mempraktekkan gitu apa passion kita itu akan lebih besar. Kalau hanya di skup sekolah ya kita hanya jago kandang, memang cuma di kandang kita aja. Tapi kalau kita ikut klub komunitas apapun yang positif gitu, yang memang benar komunitas sesuai dengan passion public speaking kita, saya rasa di situ bisa bergantian gitu. Oh, kita bisa MC nanti di 2 pekan yang akan datang, terus bulan depan si X, si bulan depan lagi si Y, si Z gitu. Itu bisa gantian biasa di komunitas. Nah, jadi wadahnya dapat, lalu persuasif Akang juga ke teman-teman juga untuk ikut klub itu juga dapat. Karena apalagi seorang guru, kemampuan public speaking kan wajib ya, tiap hari ngajar misalnya, itu kan perlu kemampuan public speaking. Balik lagi tapi, itu kesadaran diri masing-masing, Kang. Nggak semua guru pun bisa dipaksa untuk mengasah kemampuan public speaking. Mungkin ada guru yang, ya udah saya sebatas bisa ngajar, udah gitu. Ya itu yang tadi saya bilang. Mungkin udah merasa cukup atau perfectnya di situ ya sudah, tapi karirnya atau skillnya udah nggak akan keasah, tetap di situ. Nah, balik lagi tadi ya, kalau mau mempersuasif, balik lagi mungkin Kang Adiknya harus punya beragam pengalaman dulu. Setelah banyak beragam pengalaman diceritakan, baru akan bisa mempersuasif rekan-rekannya. Gitu mungkin Kang Adi. Semangat Kang Pokok Menggus. Terima kasih Teh Marta. Sama-sama Kang. Jawab ya Kang Adi ya. Baik, terakhir nih Teh Marta, satu lagi. Ada dari Teh Ica yang dari tadi sedang angkat tangan. Kita persilakan Teh Ica, silakan. Teh Ica. Izin bertanya Teh Marta. Kapan Teh Marta ke Jakarta? Izin bertanya, gimana caranya menghadapi rasa nervous di depan orang banyak ya? Thank you. Oke, ini Teh Ica sebenarnya jago nih untuk jadi seorang public speaker. Balik lagi untuk jadi seorang public speaker, nervous di depan orang banyak itu sangat lumrah gitu ya, sudah biasa. Cuman gimana caranya supaya meminimalisir lah ya untuk nervous di depan orang banyak, harus banyak mencoba, harus banyak praktek. Ya, jadi misalnya Teh Ica mau supaya nggak nervous di depan orang banyak, harus mencoba mau jadi MC, misalnya ya di acara kecil, di acara keluarga misalnya, atau misalnya Teh Ica ada komunitas misalnya yang diikuti, mau belajar untuk jadi MC gitu kan, atau misalnya bahkan nanti selain jadi MC, Teh Ica kalau udah sering MC, sharing dong gimana caranya MC. Nah, itu kan ada kesempatan terbuka seperti itu. Tapi untuk di awal yang jelas harus dilakukan adalah harus praktek gitu. Bukan hanya tadi yang saya bilang practice makes perfect, enggak. Jadi praktek, proses, progres itu gitu. Karena jadi jangan sampai merasa perfect gitu kan. Jadi kita tetap harus praktek dan nggak bisa kalau cuma hanya suka tapi terus tegang gitu ya di depan audiens banyak, tapi nggak dipraktekin gitu. Bener nggak sih kita akan di depan audiens banyak kita itu tegang, takut dan sebagainya ya? Tahu gimana caranya supaya tahu kita tegang atau enggaknya, kita harus coba. Jadi Teh Ica harus semangat, harus mau mencoba gitu. Mungkin di kelas komunitas ini juga mungkin nanti ada ini ya Kang Dadan, mungkin para audiens bisa mencoba. Tadi ada kelas yang gimana para audiens itu bisa langsung gantian ngomong gitu ya, bukan hanya jadi MC aja, tapi istilahnya tuh kayak mungkin kalau di Kang Dadan ada ini ya, Teh Firda juga mungkin ada kayak Toastmaster gitu ya Teh ya. Ya, jadi beneran. Ya kalau di bahasa Inggris ya, nah kayak gitu kan bisa bergantian kan, seru ya kayaknya kalau kayak gitu. Seru banget. Jadi dia, tapi kalau online agak susah ya, lup-lup sinyalnya. Betul. Oke, makasih Teh Marta. Oke, semangat Teh Ica. Ya, terima kasih Teh Ica. Baik, karena waktu kita ternyata sudah Kang Ivan Sofyan, mungkin nanti untuk next session ya Kang ya. Mohon maaf ya Kang.
Nanti Pak Dadan mau ngadain lagi katanya. Pak Dadan mau ngadain lagi. Boleh nanti di DM ke sesi. IG saya aja mungkin kalau mau yang bertanya. Kebetulan Oh, IG saya di private, boleh di DM dulu aja. Kalau memang mau bertanya, silahkan DM ke IG saya. Oh, siap, siap Teh. Jadi yang ingin bertanya, yang belum ada kesempatan hari ini, boleh DM Teh Marta, Marta Jamil, ya Teh ya. Oke, Betul, siap. betul Teh Firda. Oke, sebelum kita closing, kita ada sesi foto bersama. Tapi sebelum sesi foto, saya mau mengingatkan kembali terkait door prize. Door prize kita untuk sesi hari ini berbeda. Biasanya kan pakai Google Form via WA. Tapi untuk sesi kali ini, silakan Bapak Ibu membuat refleksi. Bisa dilihat juga di kolom chat, sudah di-share kembali sama Pak Dadan. Silakan ditulis dalam 75 kata. Refleksinya berisi poin penting, lesson learn atau what to do next terkait dengan No Minder Minder Club. Ya, dengan tema kita hari ini. Jadi silakan buka IG, lalu lihat postingan yang sesi hari ini dan komen sebanyak 75 kata. Gitu. Nanti yang beruntung bisa mendapatkan hadiah berupa buku yang saya juga pengen banget. Saya juga mau ikutan. Siapa tahu beruntung. Oke. Mari sama-sama Pak Ibu dinyalakan kameranya. Nah, kan kalau kayak gini kelihatan tuh wajah-wajahnya. Iya. Saya nggak bisa nyalain kamera. Ini kameranya rusak. Iya, nggak apa-apa Teh. Oke, yang bisa silakan dinyalakan kameranya. Bentar, saya atur. Oke. Siap Bapak Ibu semua? Ya, satu. Ini slide pertama ya, ada 4 slide. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sebentar. Untuk slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ya. Slide ketiga. Boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yeah. Oke, ternyata hanya ada 3 slide. Baik. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Di kegiatan Public Speaking for Educators 10. Wah, sudah 10 ya Pak Dadan ya. Luar biasa, sudah 10 sesi berarti. Pak Dadan ada yang ditambahkan sebelum saya closing? Tampaknya nanti kita diskusi setelah rekaman selesai ya dengan teman-teman. Soalnya kan ada ide terkait kelas praktek public speaking nih. Kita tutup dulu aja, Bu Firda. Oke, siap Pak Dadan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Teh Marta atas ilmunya yang luar biasa. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan sekali lagi. juga. Luar biasa. Semoga ilmunya bisa kita terapkan untuk Bapak Ibu yang passionnya di public speaking. Dan juga kita semoga ada sesi berikutnya yang lebih menarik lagi dan membuat kita menjadi terupgrade ya skillnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.